syukur untuk persekutuan malam hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan, kemampuan yang Tuhan berikan, sehingga kami terus Tuhan berikan dapat menerima rahasia-rahasia yang Tuhan bukakan. Kami boleh terus merenungkan firman Tuhan dan mencari kunci-kunci kemenangan dalam hidup kami melalui firman-Mu, melalui rahasia ilahi yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Urapi kami semua, baik anak-Mu dan tim yang ada di tempat ini melayani Tuhan, maupun kami yang berada di tempat berbeda, tapi semua menyatukan hati, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga ketika kami nanti melayani Tuhan dengan doa, kami terus berserah kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan kami. Tuhan yang memberikan doa kami penuh dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah berada dengan kita di sini. Dan mari kita melanjutkan doa malam kita, Saudara. Yang doa malam itu saya mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan Saudara. Karena itu mohon kiranya Saudara yang memiliki pertanyaan mengenai hal-hal yang bersifat kerohanian, Saudara bisa menyampaikan kepada kami melalui mekanisme chatting yang ada maupun jaringan pribadi yang lain atau japri gitu ya. Dan nanti kita akan mencoba mengupas, menyampaikan jawabannya kepada Anda di setiap doa malam kita. Nah, jadi memang doa ini dilakukan setiap hari 2 kali, ada doa pagi. Kalau doa pagi itu kita merenungkan firman Tuhan mulai dari kitab Kejadian, dari awal Alkitab. Kita mencoba merenungkannya, minta umur panjang supaya nanti bisa kita selesaikan sampai kitab Wahyu, ya Saudara ya. Nah, tapi yang sore itu saya mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan Saudara, dan sekarang yang sedang saya jawab adalah pertanyaan dari Ibu Titin Joko Susanto di Salatiga. Minta maaf kadang-kadang saya keliru kemarin mengucapkan Titin Joko Santoso, yang benar Titin Joko Susanto ya. Nah, pertanyaannya adalah demikian, pertobatan yang baik itu pertobatan yang bagaimana? Dan ini sudah kita jawab mulai dari renungan malam yang kemarin ya. Jadi sudah sekali kita jawab, karena ketika saya merenungkan pertanyaan ini, maka saya masih memerlukan penjelasan lebih lanjut lagi maksud dari pertanyaan ini. Pertobatan yang baik itu pertobatan yang bagaimana? Jadi apakah ada pertobatan yang tidak baik? Gitu. Jadi ketika saya menanyakan kepada penanya dan mendiskusikannya, ternyata penanya adalah baru percaya kepada Tuhan, istilahnya relatif belum lama, sehingga merasakan masih banyak harus ditingkatkan kehidupan kerohaniannya. Nah, itu sebabnya maka muncul pertanyaan ini, pertobatan yang baik itu yang bagaimana. Nah, kemarin sudah kita renungkan apa arti kata bertobat. Lalu pertobatan yang baik itu yang bagaimana? Kesimpulannya kemarin adalah pertobatan yang baik itu adalah pertobatan yang datang dari hati. Nah, mungkin saya akan menambahkan sekarang ini, kemarin kayaknya belum saya sebutkan, yang namanya pertobatan itu mesti ada hubungannya dengan Yang Maha Kuasa. Jadi kata bertobat sendiri kan kemarin secara harafiah ya, secara bahasa bisa dijelaskan bahwa bertobat itu berbalik kembali dari jalan-jalannya yang jahat menuju jalan kebenaran. Jadi kalau ada orang yang tadinya jahat kemudian jadi sekarang
hidupnya, kelakuannya jadi baik, itu orang-orang di sekitarnya sudah bisa mengistilahkan orang tersebut itu bertobat, seperti itu. Nah, tapi pertobatan itu tidak bisa dipisahkan dengan adanya yang maha kuasa. Ini yang kemarin belum saya garis bawahi. Nah, sekarang saya ingin menggarisbawahi bahwa yang namanya pertobatan itu tidak bisa dipisahkan dengan iman kepada Tuhan, adanya Tuhan, seperti itu. Jadi kalau hanya ada orang yang tadinya jahat untuk kemudian jadi baik, itu bisa juga itu kalau digunakan istilah, wah dia sudah bertobat ya sekarang, gitu. Tetapi pertobatan itu sampai di mana? Karena kemarin sudah kita simpulkan bahwa pertobatan yang baik itu adalah pertobatan yang datang dari hati. Yang datang dari hati, yang digerakkan, kalau kita iman Kristiani percaya digerakkan oleh Roh Kudus, oleh Roh Tuhan sendiri, sehingga hati orang yang bersangkutan itu memang memiliki integritas yang tinggi. Jadi tidak usah disuruh-suruh apa yang menjadi perintah Tuhan untuk kebaikan dan kebenaran serta kekudusan Tuhan, itu orang yang sudah bertobat itu suka melakukannya. Dan tidak usah dilarang-larang, maka orang yang sudah bertobat itu sudah tidak mau melakukan. Nah, ini namanya memiliki integritas yang tinggi. Nah, yang semacam ini tidak bisa dipisahkan dengan keimanan kepada Tuhan. Jadi kalau ada orang yang tadinya jahat terus jadi baik, tetapi kehidupan rohaninya belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, di dalam Yang Maha Kuasa, itu perubahan itu masih dipertanyakan. Dasarnya apa? Jadi pertobatan yang baik itu mesti pertobatan atau perubahan hidup yang didasari oleh iman yang teguh, pegangan kepada kepercayaan yang teguh. Ya, kalau kita iman Kristiani, ya kita percaya bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh ada, kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan firman Tuhan, kehendak Tuhan menjadi dasar dari seluruh kehidupan orang yang bersangkutan. Nah, sekali lagi ketika saya merenungkan pertanyaan ini, kemarin yang jadi pertanyaan adalah, ini sebenarnya yang dimaksud itu apa? Nah, ternyata penanya itu setelah diskusi dengan saya menyampaikan kemarin bahwa saya itu bertobat, begitu ya. Saya minta maaf nanti kalau ya saya yakin Bu Joko mendengarkan ini kan. Kalau ada yang kurang pas tolong dikoreksi juga, ya. Kemarin saya tangkap, saya ini sekarang bertobat, percaya kepada Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tapi merasa hidup kita ini belum benar, begitu. Jadi hidup kita ini, hidup saya gitu ya, kata penanya, itu masih banyak yang perlu dibenahi. Nah, ini yang saya rasa perlu didiskusikan. Yang perlu banyak dibenahi itu apa? Kalau itu berupa ketidaktaatan. Contohnya ya, orang percaya kepada Tuhan Yesus belum lama, katakanlah baru beberapa tahun lah gitu. Sudah baptis, sudah percaya Tuhan, sudah beriman kepada Tuhan, tapi hidupnya masih hidup dalam dosa. Ya, kemarin ini juga sudah kita pahami, kita dalami di sana. Jadi yang berzina terus, yang mencuri terus, yang korupsi terus, gitu. Yang hidup sembarangan, merugikan orang lain, bahkan juga pokoknya ketidaktaatan kepada firman Tuhan ya, jalan terus gitu. Nah, kalau sudah seperti itu namanya belum bertobat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu namanya sudah percaya Tuhan tapi belum bertobat. Nah, yang menjadi murid Tuhan itu orang harus bertobat dari jalannya yang jahat kepada jalan kebenaran. Seperti itu. Nah, sehingga kalau tadi ada pernyataan bahwa saya ini merasa hidupnya belum benar gitu. Nah, ini belum benar yang mana? Nanti ini mungkin yang akan berlaku adalah di ruang konseling, saudara ya. Di ruang konseling akan terungkap, wah saya sudah baptis, sudah ikut Tuhan, tapi yang namanya diistilahkan hidup saya ini sepertinya kok belum apa-apa tuh. Nah, ya belum benar atau belum apa-apa itu tingkatannya sampai di mana? Kalau
semua orang merasa belum sempurna, saya pun merasa belum sempurna, kan seperti itu. Ya, dalam setiap hari itu masih ada saja orang kita ini berpikiran nyeleweng sedikit aja, berpikiran jahat sedikit, pikiran loh, baru sampai di pikiran, nah itu sudah berdosa kok. Ya, Tuhan Yesus berkata, coba kalau yang hubungannya, yang saya ingat itu ya ayatnya, yang hubungannya dengan hal-hal yang mudah dimengerti. Ayatnya berkata, jikalau seorang memandang seorang wanita dan menginginkan di dalam hatinya, maka dia sudah berzina di dalam hatinya. Loh, jadi baru melihat dan punya hati untuk ingin itu aja, itu sudah berzina di dalam hati. Jadi berarti kan kekudusan kita ini dituntut kekudusan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah itulah pertobatan. Jadi untuk Bu Titin Djoko Susanto, bertobat itu satu momen, kemarin juga sudah kita pahami. Satu saat tertentu membuat komitmen, meninggalkan jalan jahat, menuju jalan kebenaran Tuhan, menuju jalan kekudusan Tuhan. Itulah pertobatan. Nah sekarang pertanyaan lebih lanjut, kalau setelah saya minta penjelasannya ternyata merasa belum apa-apa di hadapan Tuhan, nah ini yang sore hari ini ingin saya tambahkan, bahwa orang setelah bertobat, setelah mengambil komitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan, lalu ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka yang diperlukan itu adalah meraih kedewasaan iman. Meraih kedewasaan iman. Itulah judul renungan sore hari ini. Jadi kalau penanya ini merasa, wah saya ini kok belum apa-apa ya di hadapan Tuhan gitu. Bahkan masih merasa ada yang kurang seperti itu. Nah, jangan-jangan juga mirip dengan perasaan saya. Saya saja yang sudah seperti tingkat ini, saya yang setingkat ini ya. Saya merasa saya belum apa-apa melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, masih ada banyak orang lain yang mendedikasikan hidupnya, bahkan yang tidak ditahbiskan untuk menjadi hamba Tuhan secara resmi, tapi berkorban melakukan pekerjaan Tuhan lebih hebat dari saya, itu banyak. Nah, jadi saya merasa belum apa-apa juga gitu. Nah itu sebabnya maka jawabannya adalah mari kita terus meraih kedewasaan iman. Nah saya mendasari apa yang ingin saya sampaikan ini dengan ucapan Tuhan Yesus ya, di Matius pasal 6 ayat 33, ayat yang populer ya. Ini dasar firman Tuhan yang akan kita pakai untuk kita renungkan. Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, di sini dikatakan, tetapi carilah kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Dan ini yang kalau saya boleh bersaksi, saya sampaikan kepada Ibu Titin bahwa ini terjadi dalam hidup saya. Jadi mungkin kalau saya bersaksi akan lebih mudah dimengerti begitu ya. Saya sebetulnya bisa disebut tidak ikut Tuhan Yesus sejak kecil ya, tapi waktu kecil sampai remaja, sampai pemuda itu saya campur baur begitu ya. Jadi saudara-saudara yang sudah mendengar kesaksian saya sudah cukup paham. Saya mengikuti bapak saya, bapak ibu saya ya iya, kemudian mengikuti nenek saya yang keyakinannya berbeda. Nah, itu nenek saya punya keyakinan Kristiani, ya ikut seperti itu. Lalu mengikuti kepercayaan animisme dinamisme lah istilahnya semacam itu. Keparanormalan, ya iya. Sehingga bisa disebut sebetulnya saya tidak Kristen murni sejak kecil. Ya. Nah, yang semacam itu, maka kemudian ada waktunya saya menerima baptis, saudara. Ya. Jadi ketika saya sudah lulus SLTA, saya minta dibaptis. Tapi itu saya belum bertobat. Loh, kok bisa begitu? Bisa, saudara. Jadi ada orang Kristen yang belum bertobat.
Ada orang Kristen yang kelakuannya itu masih kelakuan hidup lama itu banyak seperti itu. Saya pernah mengalami. Jadi sudah baptis, sudah namanya baptis itu kan komitmen ikut Tuhan toh, gitu. Tapi baptis percik waktu itu, belum baptis selam. Nah, tapi hidup saya masih hidup lama. Nah itu namanya belum bertobat, seperti itu. Itu. Nanti akan ada waktunya, saya pakai istilah saya ya, saya ditangkap Tuhan dan mau tidak mau saya dibawa Tuhan untuk semakin mengenal Tuhan. Begitu. Nah, itu ternyata dimulai dari kerinduan, Saudara. Makanya di sini Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, sekarang saya secara khusus ingin menjawab kepada pertanyaan Ibu Titin Joko Susanto, karena merasa ya saya ini kok seperti belum apa-apa gitu ya, belum ada hal yang mungkin bisa diistilahkan signifikan dalam beriman seperti itu. Nah ini terus pertanyaannya yang muncul, bertobat yang baik itu yang bagaimana? Makanya sekarang kita kupas. Nah ini kelanjutannya. Jadi kalau dipertanyakan sebetulnya bertobat yang baik itu yang bagaimana? Bertobat yang baik itu adalah yang setelah bertobat juga mengusahakan di dalam hidupnya untuk meraih kedewasaan iman secara terus-menerus. Jadi tidak mandek. Kalau berhenti itu nanti sama dengan mundur, Saudara. Sudah toh. Sekarang ini pengalaman pelayanan saya dalam melayani Tuhan dan umat Tuhan. Kalau umat Tuhan itu berhenti dalam usahanya untuk semakin mengenal Tuhan, dia mundur. Bahkan lama-lama nanti bisa hilang. Itu Saudara ya. Nah, ini yang saya boleh katakan harusnya dimotivasi dari ucapan Tuhan Yesus ini tadi. Kalau saya ini dulu, ini pengalaman saya ini memotivasi saya. Di sana dikatakan, carilah kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Jadi ketika saya masih remaja, pemuda, dan sudah baptis, sudah ikut Tuhan, tapi saya sebetulnya belum begitu mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Contohnya aja begini, yang gampang dimengerti ya. Ada orang yang mengaku beriman, orang Kristiani, dia hanya pergi ke gereja seminggu sekali, nanti setelah itu dia tidak membaca firman, juga tidak berdoa, doanya hanya doa-doa wajib, ya mau makan sama mau tidur, kan begitu. Biasanya yang wajib itu mau makan sama mau tidur itu harus berdoa, tapi selain itu tidak memikirkan dan tidak membawa dirinya untuk memahami kepada yang Maha Kuasa yang dia sembah. Maka orang semacam ini nanti imannya tidak dewasa-dewasa, Saudara. Makanya banyak orang Kristen yang gampang hilang sekarang ini. Karena apa? Karena tidak berusaha untuk meraih kedewasaan iman secara terus-menerus. Sehingga ketika dia menikah, ya, kemudian mendapat pasangan yang tidak seiman, itu gampang sekali meninggalkan Yesus dan mengikuti iman di luar Yesus Kristus. Ya, dalam artian benar-benar meninggalkan Tuhan Yesus. Itu kan bisa kita lihat ya beberapa contoh di sekitar kita seperti itu. Lalu ada lagi yang sebetulnya tidak ada cobaan apa-apa, tapi ya karena menjauh dari Tuhan itu aja. Sekali dua kali tidak pergi beribadah, tapi akhirnya kebablasan ya hilang gitu. Lalu tidak memikirkan lagi hal-hal kerohanian. Nah yang semacam ini namanya tidak punya motivasi. Saya enggak. Saya ingin menyampaikan kesaksian khususnya kepada Ibu Titin Joko Susanto bahwa mari kita memotivasi diri kita. Saya punya motivasi saat itu. Cara berpikir saya begini. Orang hidup itu, Saudara, yang dicari apa toh? Coba kita hidup itu yang dicari terutama apa? Yang dicari adalah, kalau menurut saya ya, kalau Saudara setuju, damai sejahtera dalam hidup. Ya, sudah tidak ada yang lebih tinggi dari itu.
Yang namanya damai sejahtera dalam hidup itu ya diberi kemuliaan, diberi fasilitas yang cukup, diberi kekayaan, diberi kesehatan, diberi ketentraman dalam hidup dan keluarga. Itu disimbolkan aja namanya damai sejahtera. Kalau orang hidup itu yang dicari kekayaan, keliru. Apa tujuanmu dalam hidup? Supaya jadi orang kaya. Oh, keliru. Orang kaya belum tentu damai sejahtera. Gak kan gitu. Tapi kalau orang yang damai sejahtera itu dimungkinkan dia ditopang oleh kekayaan, salah satunya. Tapi bahkan ada orang yang bisa disebut tidak kaya, jadi tidak kaya banget lah, tetapi hidupnya cukup, itu pun sudah sejahtera. Nah gitu, cukup itu sudah sejahtera loh. Ya, saya mau kok jadi orang yang cukup, ya, lalu meraih kesejahteraan itu. Karena apa? Ya, yang namanya cukup itu semuanya cukup. Saya mau makan sehari 3 kali cukup. Saya mau pakaian yang pantas lah, gitu, cukup. Gitu. Saya pengen pesiar kemana, ya cukup. Ya. Kalau perlu saya pengen pesiar ke luar negeri, ya cukup. Makanya doa Bapa kami mengajarkan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu cukup itu sudah namanya cukup itu sudah bagi saya sudah merupakan damai sejahtera bagi saya. Cukup. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau yang kita cari ini damai sejahtera, maka damai sejahtera itu bukan hanya di dunia, tetapi juga sampai nanti di dunia yang akan datang atau orang sering menyebutnya akhirat. Jadi sisi kerohanian itu penting buat saya. Sekali lagi saya bersaksi untuk terutama Ibu Titin dan juga semua pendengar ya. Saya mengambil kesimpulan bahwa saya akan meraih damai sejahtera dalam hidup saya kalau hidup saya itu terjamin jasmani rohani cukup. Tidak ada tekanan, tidak ada kesulitan, tidak ada kendala-kendala yang menyebabkan ketidaksejahteraan bagi saya. Itu namanya cukup. Nah, lalu saya menyimpulkan bahwa yang nomor 1 harus dibereskan adalah hal rohani. Makanya ayat ini langsung berlaku buat hidup saya. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, ini yang memotivasi sehingga saya mencari Tuhan yang benar. Itu saudara, mencari Tuhan yang benar. Jadi kalau saya nanti menyembah Tuhan, di dunia ini konsep tentang Tuhan ada banyak. Saudara sudah sering mendengarlah dari saya ini. Konsep tentang Tuhan itu ada banyak, saudara. Iya. Dan mereka masing-masing mempertahankan dengan ngotot lagi bahwa mereka masing-masing itu yang benar. Coba aja orang-orang di luar iman kita, iman Kristiani, mereka akan berkata Kristen itu salah. Yang benar adalah keyakinan saya. Nah gitu. Sementara banyak dari kita juga berkata begitu. Oh, yang benar yang Kristen dong. Di luar Kristen itu salah. Begitu. Nah, ini padahal jumlahnya ada banyak. Saya hitung ada belasan. Ini sudah sekali lagi berkali-kali saya katakan. Nah, yang seperti itu kan saya tidak bisa berdiam diri. Makanya Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Yang benar yang mana? Itu kewajiban yang harus kita cari. Kalau sudah ketemu meyakini ada satu yang benar, karena kebenaran itu kalau berbicara masalah yang maha kuasa pasti hanya ada satu. Yang lain itu beda-beda loh saudara. Yang dianggap sebagai Tuhan itu konsep yang satu dengan yang lain itu bedanya jauh loh. Situasi surga saja berbeda-beda kok. Gitu. Surga atau nirwana dari keyakinan yang satu dengan keyakinan yang lain berbeda lagi. Ya. Lalu konsep tentang adanya Tuhan itu, keberadaan Tuhan atau eksistensi Tuhan itu satu dengan yang lain juga berbeda. Nah, ini harus kita cari. Kita punya motivasi untuk itu. Karena itu saya boleh menyampaikan kepada Ibu Titin bahwa sekarang ini yang diperlukan, mari Ibu dan saudara sekalian yang mendengar renungan ini terus
melakukan usaha untuk meraih kedewasaan iman. Nah, usaha untuk meraih kedewasaan iman itu dengan cara bagaimana? Ya dengan cara mendekat kepada Tuhan. Jadi segala sesuatu yang mengarah kepada Tuhan itu kita utamakan itu dalam hidup kita. Saudara yang sudah bersama dengan saya, terutama dalam doa pagi meneliti firman Tuhan sampai di kitab 1 Samuel saja, sekarang kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ikut Tuhan itu tidak bisa main-main. Ikut Tuhan itu harus serius, tidak bisa sembarangan. Ya kalau kita hanya apa istilahnya, acuh tak acuh lah ikut Tuhan, ya santai aja begini, enggak bisa. Ya, saya bisa mempertanggungjawabkan sesuai dengan yang sudah kita renungkan berkali-kali toh. Ya, jadi ikut Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Makanya dikatakan hukum utama yang Tuhan sampaikan kepada kita di zaman perjanjian baru ini adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, ya, dan dengan segenap kekuatanmu. Gitu. Nah itu kan berarti sudah total, mengasihi Tuhan dengan total. Itulah hukum yang terutama dan yang utama. Apakah hal itu sulit? Tergantung. Kalau saudara berkata bahwa wah ya sulit itu, yang seperti itu tidak bisa itu saya, ya jadilah sulit. Tapi kalau saudara memiliki kesenangan untuk memotivasi diri semakin mengenal Tuhan, semakin meraih kedewasaan rohani, ya semuanya terasa mudah, jadi mudah dan nikmat saudara. Ya, jadi segala sesuatu yang mengarah kepada Tuhan itu kita senang melakukannya. Gitu. Jadi Ibu Titin kalau sudah berkomitmen untuk ikut Tuhan yang kita percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya mari kita tekuni. Dengan apa? Ibadahnya juga benar. Kemudian berusaha bergaul dengan Tuhan. Ya, istilahnya berdoanya juga benar. Ya. Ingin mendekat kepada Tuhan juga sungguh-sungguh dengan integritas yang sesungguhnya. Jadi orang itu kalau pikirannya kepada Tuhan seringkali baru lewat di jalan mendengar nyanyian rohani itu saja sudah hatinya ke situ kok, kan begitu. Itu saudara ya. Jadi ada kerinduan untuk meningkatkan diri. Nah yang paling tidak bisa ditawar adalah membaca firman Tuhan tentu saja, memahami, ya yang paling pas istilahnya memahami kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Karena itu salah satu yang kita usahakan di sini. Kalau saudara dalam hal ini Ibu Titin Joko Susanto ingin terus meraih kedewasaan iman, maka iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman Tuhan berkata semacam itu. Maka kalau ikut renungan ini terus-menerus saja, nah itu iman nanti sudah pasti kalau sungguh-sungguh akan bertumbuh. Karena apa? Semakin mengerti kehendak Tuhan, semakin mengusahakan pengenalan akan Tuhan. Seperti itu, Bu. Jadi saya berharap sampai yang kedua ini dulu saja pertanyaan Ibu sudah terjawab. Bertobat yang baik itu yang bagaimana? Jawabannya adalah bertobat yang baik, bertobat yang berdasarkan Tuhan yang Maha Kuasa sebagai dasar. Jadi bukan hanya berubah dari jahat menjadi baik gitu, tapi ada dasarnya, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa dan datang dari hati. Lalu sesudah itu ada tugas berikutnya, yaitu berusaha untuk meraih kedewasaan iman. Ini akan berlangsung terus-menerus. Ya, karena saya sampai sekarang ini pun saya merasa belum lulus pengenalan saya akan Tuhan, saudara ya. Saya sudah belajar teologi, sudah membaca tiap hari, sudah mempelajari, sudah membaca banyak referensi, belajar dari orang lain juga gitu. Tapi saya merasa belum cukup. Dan mari ini yang kita lakukan sampai sepanjang umur hidup kita, supaya kita semakin meraih kedewasaan iman. Jadi saya mencatat nilai yang kita serap, khususnya saya boleh menyampaikan untuk Ibu Titin Joko Susanto. Pertobatan itu penting, tetapi pertobatan perlu dilanjutkan dengan usaha meraih kedewasaan iman. Ya, ini
nilai yang harus kita ingat seperti itu ya. Itu saya berharap pertanyaan Ibu sudah terjawab. Walaupun begitu saya sedang merenungkan sepertinya perlu ditambah lagi nih yang untuk menjawab pertanyaan ini supaya lebih jelas lagi untuk berikutnya. Sekali lagi nilai yang harus kita ingat, pertobatan itu penting, tetapi pertobatan perlu dilanjutkan dengan usaha meraih kedewasaan iman. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa sekarang. Kita berdoa dan kita berkata kepada Tuhan, kuduskan tempat ini, kuduskan hati kami untuk kami menyembah, untuk kami berdoa. Lalu kita berdoa syafaat, juga mendoakan nama-nama yang dalam minggu ini harus kita naikkan dalam doa. Saudara-saudara, saya baru tahu, ada yang saya baru tahu sekarang ini, kalau ada salah satu nama yang kita doakan ini juga sudah sampai perawatan yang serius di secara medis. Jadi kita naikkan saudara kita ini nama-nama yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan untuk kita bawa kepada Tuhan. Kuduskan tempat ini dan kita berdoa. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kehadiran Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan sehingga kami dapat merenungkan firman-Mu. Kami menyerahkan firman yang sudah kami renungkan, biarlah memotivasi kami semua yang mendengar firman ini untuk semakin rindu mengenal Tuhan, ya Tuhan. Semakin rindu untuk meningkatkan kedewasaan rohani kami. Kami tahu setelah kami bertobat, ingin selalu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan, maka kami harus meraih yang lebih lagi, yaitu kedewasaan kepercayaan, kedewasaan iman. Bahkan juga peningkatan-peningkatan di bidang kerohanian ini kami mohon Tuhan yang terus menolong. Terutama kepada penanya Ibu Titin Joko Susanto di Salatiga, tolong ya Tuhan untuk Tuhan proses kepada kesempurnaan ke arah Tuhan sendiri. Berkati keluarganya, berkati anak-anak yang Tuhan percayakan pada keluarga ini. Dan kalau setiap harinya kepala keluarga juga bekerja di luar kota, Tuhan yang memberkati semuanya dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberikan kemajuan-kemajuan untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat buat keluarga semua. Terima kasih. Kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami, Tuhan yang terus menolong sehingga kami meraih pemulihan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang nama-namanya harus kami naikkan dalam doa karena membutuhkan kesembuhan yang dari Tuhan.
kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus Hamasiah, Imam Besar Agung kami. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan dan pertumbuhan jasmaniah yang semakin sempurna, baik pertumbuhan jasmaniah maupun kejiwaan. Kami mohon Tuhan mengingat dan Tuhan memberi kepada saudara kami Aryadi Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi. Juga untuk saudara kami anak Alek Giovanni Wibowo, saudara kami Suprianto, semuanya di Salatiga, saudara kami Siti Rondiah dan saudara kami Cahyani Bagiowati, semuanya di Semarang, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta. Kami mohon Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan sehingga Tuhan semakin kami muliakan, kami semakin mengenal Tuhan, dan kami memperoleh pertolongan Tuhan yang besar itu terjadi atas kami. Bahkan juga nama-nama yang belum kami sebut lagi, tetapi yang sekarang ini masih sungguh-sungguh mengharapkan kesembuhan dari Tuhan, kesempurnaannya kami berharap dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memberi kepada kami. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri, juga untuk Ananda Thomas Setio Adi Prakuso di Purwodadi. Kami mohon Tuhan yang memberi, Tuhan menjawab doa, Tuhan memberikan terobosan baru, jalan keluar, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih, setiap hari Tuhan memberikan kepada kami dapat terus melayani Tuhan. Mohon Tuhan yang menolong. Terima kasih untuk semua pertolongan Tuhan melalui kami semua, sehingga kami dapat menyempurnakan apa yang kami kerjakan ini, baik onsite maupun online. Tuhan menolong kami sesuai dengan limpah rahmat-Mu, sehingga kami boleh mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami, melalui perenungan, melalui doa pagi dan malam, dan juga semua acara yang kami kerjakan untuk beribadah kepada Tuhan, membawa kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri bersama Tuhan, semakin memiliki optimisme, antusiasme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama Tuhan. Terima kasih. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini saudara sekalian, dan kami tetap mengharapkan saudara memberikan dukungan kepada kami dengan mengikuti, saudara, mengikuti, dan juga silahkan masuk di channel chatting itu ya, di kolom chatting maksudnya, sehingga kami tahu bahwa Anda sedang mengikuti renungan kami. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan saudara menyampaikan di sana pertanyaannya apa, nanti akan coba kami jawab dalam setiap doa-doa malam kita. Juga saudara, kalau ada permintaan doa, jadi saudara, permintaan doa itu diperbaharui seminggu sekali. Ya, kalau saudara tidak mengirimkan nama lagi kepada kami, ya kami sudah akan menghentikan nama-nama yang minggu sebelumnya diminta, semacam itu. Jadi diperbaharui, silahkan. Ya, pokoknya kami tahu persis bahwa nama Anda memang masih perlu kami doakan, seperti itu. Demikian, dan kami mengharapkan saudara juga membagikan kepada teman-teman lain. Jadi yang belum memberikan subscribe, terima kasih kalau berkenan memberikan subscribe, juga like, komen, dan share, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.